Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Prastio dengan NIM 11910714146 dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya sedikit akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di negara Brazil. Mungkin langsung saja saya jelaskan, mulai dari pengertian. Brazil adalah satu-satunya negara Amerika Latin. Para penduduk asli sebagai besar terdiri dari nomaden, Indian, Tupin-Guari. Awal penjajahan membawa kembali kayu yang menghasilkan pewarna merah, pau-Brazil, dari mana tanah menerima namanya. Sistem pendidikan Brazil mencakup lembaga-lembaga pemerintah, federal, negara-negara bagian, dan kota madya, serta lembaga swasta. Jenjang pendidikan dimulai dari tingkat pra-sekolah, sekolah dasar, dan tingkat menengah, sampai universitas dan pasca sarjana. Pendidikan wajib bagi usia dari 7 sampai 14 tahun. Sistem pendidikan di negara Brazil. Sistem pendidikan Brazil saat ini didasarkan pada Konstitusi 1988 yang disorot pendidikan sebagai hak universal yang harus dipromosikan dan dilindungi oleh pemerintah. Pada tahun 1996, Panduan Pendidikan Nasional dan Kerangka Hukum atau LBH disahkan. Yang pertama, pendidikan dasar. Dasar Ensino selama 9 tahun. Mulai dari usia 6 sampai 15 tahun. Pada 2010, pendidikan dasar memiliki durasi 9 tahun dan wajib bagi anak usia 6 sampai 14. Sebelumnya, pendidikan yang mendasar adalah wajib pada usia 7 dan hanya berlangsung 8 tahun. Kurikulum pendidikan dasar termaksud sejarah, geografi, ilmu pengetahuan, matematika, seni, Portugis, dan pendidikan jasmani. Yang kedua, pendidikan menengah. Ensino Medio selama 3 tahun. Usia 15 sampai 18 tahun. Kurikulum yang mencakup setidaknya ada 1 bahasa asing, filsafat, sosiologi, bahasa Portugis, geografi, sejarah, fisika, kimia, biologi, matematika, seni, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, pendidikan sekolah menengah kejuruan. Hikmah profesional selama 3-4 tahun. Setelah menyelesaikan Ensino mendasar, siswa dapat memilih atau menghadiri sebuah sekolah menengah kejuruan. Kurikulum dapat mencakup mata pelajaran kejuruan umum serta khusus. Yang keempat, ada pendidikan orang dewasa. Masuk ke universitas di Brazil didasarkan pada penyelesaian sekolah menengah serta skor pada ujian masuk. Secara tradisional, universitas masing-masing memiliki sendiri ujian masuk, disebut vestibular. Siswa vestibular tes pada berbagai mata pelajaran. Ujian bervariasi oleh institusi. Brazil, siswa sering mengantarkan kursus-kursus tambahan setelah selesai sekolah menengah. Kemudian buktinya ada pelajaran pendidikan kimia di Brazil, yaitu ada penemuan bahan bakar etanol di Brazil. Brazil adalah negara dengan produksi bahan bakar etanol kedua terbesar di dunia, sekaligus pengekspor terbesar bahan bakar etanol. Brazil dan Amerika Serikat memimpin dalam jumlah produksi bahan bakar etanol. Brazil dianggap sebagai negara yang pertama kali memberlakukan ekonomi bahan bakar bio secara berkelanjutan, serta dianggap juga sebagai pemimpin industri bahan bakar bio.
Negara ini dijadikan model bagi beberapa negara lain, dan etanol dari gula yang dihasilkan negara ini merupakan model bahan bakar alternatif paling sukses sampai saat ini. Program bahan bakar etanol di Brazil yang sudah berjalan selama 30 tahun berasal dari teknologi pertanian gula paling evoluer di dunia. Mereka menggunakan peralatan yang modern dan tebu yang murah sebagai bahan mentah. Selain itu, tebu juga digunakan untuk menghasilkan panas dan tenaga yang akhirnya menghasilkan harga yang sangat kompetitif dengan hasil yang sepadan. Penelitian bioteknologi dan pengembangan genetik telah membawa pengembangan strain baru yang lebih tahan terhadap penyakit, bakteri, atau hama, juga lebih tahan terhadap gangguan perubahan lingkungan. Nantinya, hal ini bisa membawa kemajuan bagi perluasan lahan tanaman tebu di negara ini. Proses produksi etanol. Setelah dipanen, biasanya tebu akan diangkut dengan truk semi-trailer. Setelah melalui kontrol kualitas, maka tebu akan dicuci, dipotong, kemudian diparut dengan pisau. Setelah itu kemudian bahan baku ini akan diekstrak untuk memperoleh semacam jus atau disebut dengan garapa di Brazil. Mengandung 10-15% sukrosa dan bagasse residu serat. Target utama dari proses penggilingan adalah untuk mengekstrak sukrosa dari tebu sebanyak mungkin dan juga memproduksi bagasse dengan uap sesedikit mungkin, karena nantinya bagasse ini akan dibakar, sehingga pabrik ini nantinya akan memenuhi kebutuhan energi sendiri, mengaliri listrik secara mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah sikap, salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.